Ada rotasinya dikit. Rotasi ke kiri, kepalamu rotasi ke kiri. Ya, ekstensi. Oke, lah. Rifai bersedia untuk spastis dulu. Jadi capek banget loh ini ya kalau waktu lama waktunya. Sekarang kalian identifikasi dari atas dulu, otot mana yang tegang? Bicep, terus. Hah? Flexor apa? Flexor elbow. Flexor elbow itu ya bicep. Oke, flexor wrist ini ya. Nih. Terus sternocleido. Oke, terus pectoralis, benar banget. Ya, terus nah, yang atas. Ada lagi nggak? Atau sudah? SCM. Kemudian yang atas ini area leher, upper trapezius, levator scapula gitu ya. Kemudian ke bahu ada pectoralis, major minor gitu ya. Kemudian keturun di sini ada bicep, brachialis, ya, brachioradialis. Kemudian flexor wrist, flexor jari-jari, semuanya tight. Oke, tangan istirahat dulu. Yang kaki dari atas dulu. Otot apa aja? Quadricep, hamstring. Oke, terus gluteus kah? Gluteus apa nih? Minimus, medius, maximus. Maximus di belakang. Kalau posisinya fleksi, maximus posisinya ke ulur berarti. Hip. Yang membuat hip ini fleksi dan adduksi apa sih sama internal rotasi? Otot apa? Gluteus medius. Ya, oke lah, boleh. Terus yang untuk fleksi hip apa? Iliopsoas, betul. Iya, iliopsoas ini. Terus ini grup aduktor. Banyak ya aduktor longus, magnus, brevis, gracilis, sartorius itu ya. Pokoknya grup aduktor ada di sini. Terus tadi hamstring sudah. Kemudian posisi yang seperti ini, plantar fleksi, inversi, fleksi jari-jari. Otot apa ini? Gastroknya kenceng banget mereka kalau kalian palpasi. Plantarisnya, oke. Ya, oke, istirahat dulu Rifai. Nah, jadi yang menjadi target untuk kita stretching, yang menjadi target untuk kita massage, yang menjadi target untuk kita lakukan aktivasi GTO sama muscle spindle, ya otot-otot yang kalian sebutkan itu tadi. Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik. Justru yang dirilis malah tricep, yang dirilis malah quadricep, kan jadi nggak pas. Ya kan? Padahal quadricep posisinya dia terulur, justru malah lemah. Hamstringnya dia yang tightness. Oke, nah bagaimana kalian melakukan stretching ya? Yang seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ya, yaitu kalian bisa melakukan stretching dengan lembut, gitu ya. Stretching pada anak spastis belum tentu semudah ini, teman-teman ya. Untuk melakukan fleksi fleksi kaki belum tentu juga semudah ini. Maka biasanya saya kalau mau melakukan stretching, saya awali dulu dengan aktivasi GTO sama muscle spindle-nya dulu. Karena untuk aktivasi GTO sama muscle spindle kita nggak perlu menggerakkan banyak. Kita hanya memposisikan anak relax, kemudian kita cari GTO sama muscle spindle-nya. Oke, sekarang kita coba praktekkan pada gastrok ya Pak Iya. Tengkurap boleh? Dinaikkan celananya boleh ya? Boleh. Naikkan celananya. Kemudian, oh ya, nanti teman-teman ketika melakukan treatment ke pasien, posisi kalian duduknya seperti ini ya, supaya kalian lebih mudah untuk mobilisasinya. Kalau kalian duduknya bersila kayak gini, nanti mau pindah ke sana akan susah. Tapi nanti menyesuaikan aja. Bisa saja nanti kita butuh treatment yang harus menjepit badan pasien gitu ya, akhirnya kita harus duduk seperti ini ya, nggak apa-apa. Tetapi ketika mau melakukan sesuatu yang ada di depan, baiknya duduknya seperti ini untuk mempermudah mobilisasi kalian
Terus juga supaya ketika kita mau melakukan penekanan atau apa, kita bisa pakai ban dari tubuh kita. Ketika kita mau menekan seperti ini, kita bisa pakai tubuh kita, jadi nggak begitu berat. Tetapi kalau kalian posisinya seperti ini, akan lebih sulit, jadi nggak ergonomis. Oke, itu satu. Yang kedua, kalian harus memperhatikan terapis safety. Ya, selain pasien safety sih udah jelas harus gitu ya. Seringkali yang lupa itu terapis safety. Jadi keselamatan kita. Keselamatan kita maksudnya adalah pada pasien-pasien terutama dengan infeksi virus di bawah usia 1 tahun, kemungkinan virus itu masih aktif. Jadi teman-teman harus lebih aware terhadap diri kita sendiri ya. Kalian boleh atau wajib pakai masker. Kalau memungkinkan pakailah handscoon. Ya, kalau nggak memungkinkan ya sudah harus sering-sering cuci tangan. Lepaskan benda-benda yang ada di tangan kalian karena bisa menjadi tempat nempelnya si virus itu. Pakai cincin dilepas dulu, pakai jam dilepas dulu. Prinsip terapi ke anak-anak jangan sampai membuat sakit, jangan sampai membuat tidak nyaman. Ketika itu sakit, responnya dia justru malah semakin menegang. Ketika itu nggak nyaman, memberikan pengalaman yang nggak nyaman, akhirnya dia menjadi kapok atau nggak mau lagi gitu loh. Akhirnya nangis-nangis terus, stimulasi yang kita berikan menjadi tidak optimal. Oke, gitu ya. Kemudian kita langsung saja ke GTO sama muscle spindle. GTO tadi letaknya ada di antara tendon dan perut otot. Ya, tendon dan perut otot ada di sekitar sini. Posisikan anak pada posisi yang rileks. Meskipun nanti ketika kita tengkurapkan, misalnya dia posisinya adalah seperti ini gitu ya, karena spastis ya sudah nggak apa-apa, boleh kita sanggah saja. Jadi jangan terbebas kayak gini. Kita sanggah tujuannya supaya otot ini menjadi lebih rileks. Boleh disanggah dengan tubuh kita, boleh teman-teman pakai anduk juga boleh, pakai guling juga boleh untuk menyangga. Misalnya ini guling ya, sanggah aja di sini. Ya, kemudian kalian melakukan transfer vibration yang tadi di depan, transfer vibration untuk menurunkan spasisitas. Caranya mirip seperti transfer friction, tetapi untuk powernya tidak sekuat transfer friction. Ya, kita cari dulu GTO-nya. Oke, kemudian kita lakukan penekanan, ditekan dulu. Kemudian kita geser, kita transferskan. Kalau transfer friction itu lebih kenceng dan ada di bagian tendonnya, biasanya kan gitu. Terus dia lebih kenceng, memang tujuannya untuk menimbulkan kerusakan jaringan toh kalau transfer friction. Kalau ini enggak, tujuannya untuk merangsang si GTO. Ketika GTO terangsang, otot menjadi lebih rileks. Jadi harus ditekan dulu baru digeser, jangan langsung digeser. Kalau langsung digeser gini, yang terjadi malah gesekan antara kulit dengan tangan kita. Nah, jadi ada penekanan sedikit baru digeser. Nah, sambil melakukan rilis atau stimulasi pada GTO, kita boleh sambil melakukan stretching. Itu akan lebih mudah stretching yang akan kita berikan dibandingkan tanpa adanya GTO. Langsung stretching aja. Jadi GTO ini bisa menurunkan ketegangan sehingga ketika di stretching akan lebih ringan gitu ya. Nah, apakah pegangannya harus menggunakan jempol sini? Enggak, bebas. Yang penting gerakannya adalah seperti itu. Ya, boleh pakai jempol gini, atau ketika pasiennya agak besar gitu ya, akhirnya kalian harus menggunakan area sini, ya boleh saja. Atau menggunakan area sini boleh. Ini. Yang penting target yang ingin kita capai adalah ada penekanan, baru di transfer vibration. Oke. Kemudian pada muscle spindle targetnya adalah ada di muscle belly-nya. Jadi ada di perut otot. Karena dia intravasal fiber, jadi dia di dalam sana. Maka kita lakukan penekanan dulu. Kemudian kita open. Ya, tekan ke bawah, buka. Tekan ke bawah, buka. Buka itu supaya kita bisa mencapai intravasalnya menjadi lebih terpisah-pisah gitu antar serabut ototnya. Maka si muscle spindle bisa teraktivasi. Apakah ini dua-duanya harus dilakukan? Enggak juga. Boleh pilih salah satu. Atau ini boleh nggak dipilih semua gitu ya. Jadi ini bukan satu-satunya dan bukan yang saklek tuh apa ya bahasa Indonesianya ya, harus gitu ya, punya wajib gitu ya, kalau nggak pakai berarti dosa gitu, enggak ya, enggak, ini boleh pakai boleh tidak, ini hanya salah satu intervensi saja.
Contoh misalnya tightness-nya ada di levator scapula. Levator scapula kalau kita mau cari muscle spindle-nya sulit banget. Dewasa aja ototnya kecil, apalagi anak-anak. Bagaimana kita ingin mencapai intrafusal pada muscle belly-nya? Baru pegang aja udah penuh tangan dua jempol kita. Ya, jadi bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhannya. Boleh pakai muscle spindle untuk gastrok, otot-otot yang besar. Nah, karena dia letaknya banyak, jadi teman-teman nanti boleh pindah-pindah. Yang penting ada di muscle belly-nya. Diulang berapa kali Bu? Nggak ada pengulangan pastinya, tapi kalian nanti harus bisa merasakan. Ketika spastis itu sudah mengalami sedikit penurunan, dirasa cukup ya sudah diakhiri saja. Oke. Rifai bangun. Ketiduran. Ya. Terima kasih Rifai. Nah, seperti yang lain-lain yang kalian sudah sebutkan tadi. Misalnya kalau pada kaki kan tadi ada gastrok, kemudian pada adeduktor ini yang paling sering tuh aduktor sama iliopsoas, teman-teman. Sampai-sampai mereka mengalami kontraktur. Tahu kontraktur? Apa itu? Tidak bisa dijaga panjang pendek. Memendek. Bisa dipendekkan, nggak bisa dipanjangkan. Jadi karena dia posisinya terus-menerus seperti ini ya tadi yang dicontohkan Rifai tadi, terus-menerus seperti ini, mungkin tidak dilakukan perawatan dengan baik oleh orang tua di rumah gitu ya. Perawatan dengan baik itu maksudnya tidak di stretching setiap hari, posturnya dibiarin seperti itu terus, tidak dilakukan positioning. Lama-lama kan dia jadi kontraktur atau memendek panjang ototnya. Ditekuk bisa, tapi kalau diluruskan mentoknya hanya segini, jadi nggak bisa lurus. Nah itu kontraktur. Yang sering sekali kontraktur ada di iliopsoas sama di adeduktor. Aduktor sama iliopsoas. Jadi itu hukumnya wajib banget untuk kita stretching, untuk kita turunkan tonusnya. Kalau pada adeduktor ya, kalau pasiennya kecil, kita bisa posisikan seperti ini. Kita di depannya, kakinya kita tumpangkan di kaki kita. Ya, gini. Kemudian kita bisa pakai area tangan daerah sini. Kita cari GTO-nya, kita rilis. Gitu. Kalau masas juga boleh, tapi biasanya masas akan ada rasa geli gitu teman-teman kalau di aduktor. Jadi kita pakai GTO di adeduktor satu-satu bergantian. Kemudian iliopsoasnya. Setelah dirilis atau setelah diaktifasi GTO muscle spindle-nya, jangan lupa di stretching. Ya, harus di stretching. Ya, supaya kita juga mengevaluasi ya apakah ketegangan ototnya sudah menurun atau belum kan dengan cara kita stretching. Awalnya tadi misalnya mentok hanya di sini. Kemudian kita rilis GTO-nya, harapannya dia bisa lebih membuka ke abduksi. Sama iliopsoas, awalnya dia hanya segini, kita rilis di iliopsoasnya, harapannya dia bisa sampai lurus. Jadi seringkali anak-anak dengan spastis ketika posisinya ditengkurapkan itu nggak bisa nempel pelvisnya. Tahu kenapa nggak bisa nempel? Karena iliopsoasnya memendek. Jadi dia gini teman-teman. Ketika kita coba luruskan ke bawah, tekan ke bawah, nangis, dia sakit. Karena kontraktur itu tadi memendek, kita paksa untuk memanjang, kita tekan ke bawah. Tuh. Ya, jadi memang kita perlu memberikan edukasi sama program juga ke orang tua supaya melanjutkan program yang sudah kita berikan. Itu ya, adeduktor, iliopsoas. Kemudian di area atas. Di sisi atas tadi ada pectoralis, ada bicep, ada flexor jari-jari gitu ya. Yang paling sering, yang paling dominan, yang membuat postur itu nggak oke, itu adalah di sini. Di pectoralis. Karena prinsipnya tadi proximo caudal. Proksimalnya harus kita perbaiki dulu. Kita selesaikan dulu, baru kita pindah ke distal. Proximo caudal aku tadi bilang ya, harusnya proximo distal. Ya. Ada di pectoralis. Pectoralis itu tahu ya letak ototnya ada di depan sini, bagian dada kita. Ya, bagian dada sini. Maka kita harus cari juga GTO-nya di mana. Nah, kalau pectoralis yang paling ideal ya kita pakai GTO. Kalau kita mau pakai muscle spindle
nggak bisa, sulit ya, apalagi yang perempuan-perempuan. Kalau kita mau pakai stretching, sulit sekali untuk melakukan stretching pada pectoralis. Ya boleh sih stretching, tapi diawali dulu dari GTO. Maka untuk di pectoralis GTO-nya cari yang sisi atas, kemudian rilis, bisa pakai area tangan sini. Saya biasanya pakai area tangan yang sini, kemudian lakukan aja seperti ini. Jangan lupa ditekan dulu, baru di transfer vibration. Boleh satu-satu, boleh bareng dua-duanya. Sorry. Gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, pertanyaan lagi, Bu, lah ini saya harus mencari GTO-nya di auriculo atau insertionnya, gitu kan ya? Bebas, boleh yang mana saja. Mana yang kiranya lebih bisa dijangkau. Ya, mana yang kiranya lebih bisa dijangkau itu yang dipakai. Oke, di sini. Kemudian nanti di bicep juga sama, teman-teman tinggal posisikan relax, kemudian bicepnya. Kalau bicep sih saya lebih senang pakainya yang muscle spindle, jadi dipegang lengan atasnya gini, kemudian ditekan, buka, tekan, buka. Ya lebih mudah ini bandingkan kalau pakai GTO. Lebih mudah muscle spindle. Nanti flexor juga sama. Sambil boleh sekalian di stretching. Jadi sambil dirilis GTO-nya, sambil di stretching. Sama juga yang sini tadi, iliopsoas sambil dirilis GTO-nya, sambil di stretching ke bawah, rilis, stretching. Kadang-kadang kita boleh berikan massage, boleh juga pakai myofascial release. Udah belajar myofascial release ya? Boleh juga pakai myofascial release. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Kemudian kita lanjutkan ke koreksi postur. Nah, koreksi postur ini kita lewat atas. Ya, jadi kita perbaiki midline-nya lewat atas. Tadi ada capital flexion, ada mobilisasi servikal. Pegangan kita ada di occiputnya. Jadi kepala sisi bawah. Jangan pegang di atas sini, jangan pegang terlalu atas gini juga, ya. Jadi ke bawah sini itu akan lebih stabil. Ya, teman-teman pegang di sana. Kemudian kalian hanya diminta untuk menggerakkan fleksi dan ekstensi. Secara pasif ya, jadi gerakannya dari kita. Pasiennya harus rileks. Kemudian nanti teman-teman boleh tambah rotasi. Nanti kalau nyoba sama temannya sendiri mungkin akan berat, ya mungkin akan berat. Tapi kalau pada anak-anak nggak seberat itu kok. Ya, ini mobilisasi servikal, fleksi ekstensi, rotasi, dan satu lagi tadi ada capital fleksi untuk memunculkan respon ke arah fleksornya. Karena spastis tadi ke arah ekstensor, maka kita bawa ke arah fleksi. Pegangannya sama, ada di occiput. Jangan terlalu ke atas gini, jangan juga di area leher. Jadi di occiputnya. Kemudian kita bisa bawa ke arah fleksi. Ya, kita bawa ke arah fleksi. Rencana itu saya pengen bawa pasien asli teman-teman di sini. Karena kalau kita pakai boneka ini gampang banget, rasanya kayak kalian jadi nggak punya gambaran. Nih anak-anak pasti tuh kayak gini deh. Semoga nanti setelah UTS kita bisa mendatangkan pasien. Semoga pasiennya mau, harusnya mau ya, karena setiap Jumat kan mereka mau datang ke sini. Ya seperti ini. Nah itu untuk perbaikan posturalnya atau membawa tubuh ke arah midline. Oke, satu spastis, dua postural. Yang ketiga, untuk mempersiapkan tadi, kita bisa melakukan mobilisasi. Mobilisasi itu mirip-mirip sama stretching yang tadi. Seluruh persendian boleh kita mobilisasikan sesuai fungsinya. Sesuai fungsinya, maksudnya kalau elbow kan ya hanya fleksi dan ekstensi, nggak ada rotasi gitu ya. Jadi ya sudah hanya fleksi dan ekstensi. Bridge juga sama, boleh ditambah radial urna, boleh ditambah pronasi supinasi. Elbow kita boleh rotasikan, bukan rotasi, apa ini namanya, sirkumduksikan gitu ya. Oh elbow, shoulder. Apa ada puasa kayak gini ya? Shoulder kita boleh mobilisasikan, kemudian elbow kita bawa fleksi ekstensi, ini juga sama. Nah yang di kaki ini teman-teman, kayak kita periksa spastis dulu itu. Jadi kita pegangan di sini, kemudian kita bawa ke arah fleksi,
ekstensi, ya, fleksi ekstensi. Kemudian yang nggak boleh lupa adalah rotasi, terutama ke arah eksternal karena dia spastisnya ke internal. Boleh keduanya sebetulnya, tapi yang lebih diprioritaskan adalah yang ke arah eksternal. Boleh dua-duanya dibarengkan seperti ini, kemudian kalian putar gini, boleh. Dan yang nggak boleh lupa yang terakhir adalah mobilisasi pelvis. Mobilisasi pelvis ini ya agak sulit gitu ya. Jadi posisinya kalau anak bisa ditaruh seperti ini, taruh aja kayak gini. Dekatkan dengan tubuh kita, kakinya ditumpangkan di atas gini, pegang crista iliacanya. Dari crista iliaca kita akan bisa membawa pelvis ini tilting ke anterior dan posterior. Seringnya pada anak-anak CP, dia pelvisnya nggak bisa dimobilkan. Jadi dia stiff di situ, dibawa ke tilting anterior, tilting posterior, susahnya luar biasa. Padahal peran pelvis mobile ini untuk menimbulkan aksis tubuhnya maksimal. Dia bisa berada di midline tubuh apabila pelvisnya oke, apabila cervicalnya oke, gitu ya. Sudah, berarti setelah ini teman-teman praktekkan 1 GTO muscle spindle, kemudian 2 koreksi postur, mobilisasi cervical, capital fleksi, kemudian 3 mobilisasi persendian, ya, dari ekstremitas sampai di pelvis dan juga cervical tadi ya. Silahkan.